Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Atong jaga mahamu, aidang dibotohamu arina, manang sadiharina. Karena itu berjaga-jagalah. Dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, Yesus hendak mengajarkan tentang berjaga-jaga dalam setiap waktu dan memiliki persiapan yang sungguh-sungguh dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Perumpamaan ini adalah tentang suatu perkawinan. Pada hari perkawinan, mempelai laki-laki pergi ke rumah mempelai perempuan untuk upacaranya. Kemudian, mempelai laki-laki dan perempuan dengan suatu prosesi yang besar kembali ke rumah mempelai laki-laki, di mana diadakan sebuah pesta, seringkali berlangsung sampai 1 minggu penuh. Ke-10 gadis ini menunggu untuk mengikuti prosesi tersebut. Dan mereka berharap bisa ikut mengambil bagian dalam pesta perkawinan itu. Namun ketika mempelai laki-laki tidak datang pada waktu yang diharapkan, 5 di antara mereka kehabisan minyak untuk pelita mereka. Dan mereka tidak siap untuk ikut dalam perjamuan pesta yang telah dipersiapkan oleh sang mempelai laki-laki. Ketika Yesus datang kembali untuk menghakimi dan membawa umatnya ke perjamuan yang telah disiapkan itu, kita harus siap. Persiapan rohani tidak dapat dibeli atau dipinjam pada saat-saat terakhir. Hubungan kita dengan Allah haruslah merupakan hubungan pribadi kita sendiri. Selama masih ada waktu, kita dapat melakukan persiapan yang maksimal. Belajar firman Tuhan, belajar dari orang lain, dan banyak hal yang dapat kita manfaatkan untuk memaksimalkan persiapan kita dalam menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Jika waktunya telah tiba, kita tidak dapat melakukan apapun. Kita hanya menerima keputusan dari Yesus Kristus sang mempelai laki-laki itu yang kita nantikan. Apakah dengan persiapan yang kita telah lakukan, maka kita akan diikutkan dalam perjamuan itu atau tidak. Sahabat yang baik hati, setiap orang bertanggung jawab atas kondisi rohaninya sendiri. Setiap orang harus membangun kualitas imannya dengan terkoneksi selalu kepada yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Sebab berbicara soal iman, saatnya nanti adalah soal pribadi kita dengan yang kita percayai. Namun selama kita hidup di dunia ini, adalah waktu bagi kita menunjukkan relasi kita yang semakin kuat, semakin kokoh kepada Yesus Kristus melalui cara hidup kita di dunia ini. Cara kita mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita. Disitulah kita berjaga-jaga. Minyak dalam buli-buli 5 gadis yang bijaksana itu, sebagaimana penyertaan Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga dalam setiap waktu apapun yang mereka kerjakan adalah di bawah kendali Roh Kudus. Itulah kesiapan. Itulah cara berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu akan hari maupun akan saat kedatangan Kristus kedua kalinya ke dunia ini. Yang pasti, dia akan datang. Bahkan digambarkan, dia sudah di ambang pintu. Hendaknya kita didapatinya sebagai orang yang senantiasa bersiap-siap, berjaga-jaga sebagaimana 5 gadis yang bijaksana itu. Jika kita bersiap dan berjaga-jaga, maka hari kedatangannya adalah hari sukacita bagi kita, atau kita telah siap untuk meninggalkan dunia ini, untuk mendapatkan sesuatu yang kekal,
yang telah disediakan oleh Kristus bagi kita yang setia beriman kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini. Terlebih dalam masa-masa Advent ini ya Tuhan. Supaya kami semakin memaksimalkan bagaimana kesiapan kami di dalam menanti kedatangan-Mu kedua kalinya. Dalam setiap waktu kami berjaga-jaga ya Tuhan. Karena kami tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tetapi ketika kami bersiap, berjaga-jaga, entah kapanpun itu ya Tuhan, kami Engkau dapati sebagai orang yang memiliki kesiapan, yang senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.